Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Arman Nur Hidayanto, Dea Ananda Ratu Mugni, dan Andini Kusuma Destiana. Kami akan menjelaskan materi macam-macam permasalahan belajar. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arman Nur Hidayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fobia sekolah. Fobia sekolah yakni bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan sekolah sudah lewat atau saat hari Minggu dan libur. Kemudian faktor penyebab fobia sekolah yaitu perhatian anxiety biasanya dialami oleh balita usia 18 bulan sampai 24 bulan ketika masuk sekolah preschool, TK, dan SD. Kemudian yang kedua, pengalaman negatif sekolah atau lingkungan karena sering mendapatkan cemooh, ejekan, atau gangguan dari teman-temannya di sekolah membuat anak menolak untuk ke sekolah. Dia merasa kesal, takut, dan malu, atau karena adanya persepsi terhadap guru yang dianggap galak dan seram, sehingga membuat anak jadi takut dan cemas. Kemudian ada masalah dalam keluarga. Ini disebabkan oleh problem yang sedang dialami orang tua atau keluarga. Misalnya anak sering mendengar dan melihat orang tua bertengkar, sehingga menimbulkan tekanan emosional yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Kegagalan dalam sekolah yaitu A. Memiliki keyakinan yang salah. Faktor yang cukup berpengaruh kenapa orang gagal meraih prestasi adalah keyakinan yang salah atau memiliki keyakinan yang negatif tentang orang berprestasi. B. Tujuan tidak jelas. Alasan selanjutnya kenapa banyak orang yang gagal atau tidak memiliki prestasi tinggi di sekolah karena tujuannya tidak jelas. C. Tidak yakin berhasil. Banyak orang menetapkan tujuan tapi tidak yakin bahwa tujuannya tersebut dapat tercapai. D. Tidak memiliki strategi yang tepat. Banyak orang yang gagal atau kurang mempunyai prestasi yang maksimal karena tidak memiliki strategi belajar yang tepat. E. Tidak memiliki program belajar. Setinggi apapun keinginan kita untuk meraih prestasi belajar tidak akan tercapai bila tidak memiliki program belajar. F. Tidak melakukan tindakan sesuai program. Kesalahan lainnya kenapa orang tidak meraih prestasi puncak dalam belajar adalah dalam prosesnya sering tidak melakukan tindakan sesuai program. G. Tidak melakukan evaluasi. Kesalahan berikutnya adalah tidak melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dilakukan. Apakah melakukan ke arah tujuan atau tidak? H. Menyalahkan orang lain. Penyebab kegagalan belajar lainnya adalah menyalahkan orang lain atau situasi. I. Mencari alasan. Banyak orang mencari alasan untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya dalam mengejar prestasi belajar. J. Melakukan pembenaran. Banyak orang yang melakukan pembenaran terhadap keberhasilan orang lain dengan maksud untuk menutupi kelemahan dan kemalasannya. K. Mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah adalah orang yang mundur dari perjuangan untuk meraih tujuannya sebelum tujuannya tercapai. IL. Sering menunda merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan kita gagal meraih prestasi maksimal. M. Terpengaruh pesimisme. Orang lain secara sadar atau tidak disadari bahwa pesimisme orang lain dapat menjerumuskan kita ke jurang kegagalan.
Lalu perilaku menyontek, di mana menyontek ini adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau hasil akademis menggunakan cara tidak jujur. Nah, seperti melihat jawaban orang lain, menulis catatan kecil di meja, atau telapak tangan, atau sobekan kertas yang tersembunyi. Lalu di sini jenis-jenis perilaku menyontek, di mana terdapat 4 jenis perilaku menyontek. Yang pertama sosial aktif, yang kedua sosial pasif, yang ketiga individualistik oportunistik, lalu yang keempat independent planner. Lalu yang pertama sosial aktif, di mana sosial aktif ini adalah mengambil dan meminta jawaban dari orang lain. Yang kedua sosial pasif, di mana sosial pasif ini adalah pada dasarnya pelajar tidak ingin terlibat dalam aktivitas menyontek. Lalu yang ketiga individualistik oportunistik, adalah kegiatan menyontek yang dilakukan oleh individu-individu yang impulsif atau melakukan kegiatan menyontek dengan tiba-tiba dan tidak merencanakan sebelumnya. Lalu yang keempat independent planet, yaitu dengan individu dengan sengaja melakukan sendiri kegiatan menyontek yang akan dilakukan pada saat tes atau ujian berlangsung. Materi selanjutnya yaitu mengenai burnout, di mana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respons terhadap stres dan ketegangan hidup. Lalu faktor yang menyebabkan munculnya burnout ini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini merupakan faktor di dalam diri anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan sebagainya. Lalu faktor eksternal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak. Misal, bosan dengan metode mengajar guru dalam kelas, lalu ketidakcocokan dengan teman, dan orang tua yang selalu menuntut lebih pada anak. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.